Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok, nggak tahu ini kelompok berapa, kita akan mempresentasikan tugas kelompok yang kedua yaitu compiler. Kami dari TPO kelas G, BTW. Nah, ini anggotanya bertiga banget. Yang pertama ada Regina dengan email 125. Yang kedua ada Mas Sulhan Fuadi 115. Kan ini kebalik ya, 1155, 11. Saya 12 sampai ke update lagi. Nah, berikut sebenarnya kita akan bahas apa aja sih? Yang pertama nanti bahas pengantar ya. Sebenarnya compile, kompilasi itu apa? Terus nanti yang kedua masuk ke source code, terus ke parser, ke assembly method juga. Assembly code sama latihan soal nanti ada dua. Nah, langsung pertama kita masuk ke compiler. Nah, sebenarnya what is compiler? Nah, ini ada dari beberapa sepuh ya. Dari Bapak Aho, Bapak atau Ibu atau ini dari Bapak Viral sama Pak Sugianto itu ada menyatakan uh, definisi tentang compiler ya, ada macam-macam. Pada intinya compiler itu nggak cuma sekedar penerjemah kata, tapi juga transformasi struktural yang mempertahankan makna semantik ya, program yang asli. Nah, ini ya tadi ya representasinya sebenarnya ada apa sih? Sebenarnya ini kayak lebih ke glosarium gitu ya. Ada apa aja yang akan kita bahas. Nanti kita akan ketemu sama karakter, token, ASD, SMR, SMR. Nah, ini ada klasifikasi dari kompilator itu sendiri. Di sini kita akan mengambil tiga doang. Sebenarnya masih ada yang lain. Yang pertama ada native compiler, di mana di situ akan menghasilkan kode untuk arsitektur mesin yang sama dengan tempatnya berjalan. Misalkan dari arsitektur x86 ke x86. Itu pakainya native compiler. Terus ada cross compiler, di mana itu tuh berjalan di satu arsitektur, menghasilkan kode untuk arsitektur yang lain. Jadi ya cross nggak cuma untuk satu arsitektur doang. Misalkan kita membuat app Android di Windows, terus ada transpiler itu dari source to source untuk menerjemahkan antar bahasa tingkat tinggi, misalkan dari TypeScript ke JavaScript. Nah, untuk fungsinya kita akan mulai dari sini. Itu untuk verifikasi dan diagnostik. Nah, jadi kompilator itu bertindak sebagai gatekeeper ya, sebagai penjaga untuk mencegah kode cacat mencapai perangkat keras. Jadi kita ya ini apa untuk jaga input yang masalah. Yang pertama ada ini untuk leksikal itu validasi ejaan kata dalam kamus bahasa. Yang terus yang kedua ada yang mana dulu ya? Ya, pasti semantik. Semantik itu validasi monologisnya, termasuk data dan deklarasi. Terus sintaksis itu memvalidasi tata bahasa, grammar, dan struktur kalimat. Terus ini yang diagnostiknya itu melaporkan masalah kesalahan. Melaporkan kesalahan dengan pesan yang jelas untuk debuggingnya. Nah, ini yang selanjutnya tentang optimasi kode. Jadi sebenarnya apa sih yang dioptimasikan? Itu satu ada optimasi waktu, itu untuk mengurangi siklus CPU, misalkan loop unrolling, terus optimasi ruang ini dalam artian memori. Terus juga ada dead code elimination, menghapus logika sampah yang tidak tereksekusi. Nah, selanjutnya ini adalah source code. Sebenarnya kita akan bahas, kita nggak bahas programnya ya. Jadi kita lebih bahas ya source code itu sendiri. Nah, di sini tuh kalau jadi source code itu kan dikompilasi. Artinya nanti seperti ini. Yang pertama dari preprocessing, terus lanjut ke kompilasi, terus assembly, dan kemudian lagi selanjutnya ini akan dijelaskan di selanjutnya. Nah, tahapan ini tuh intinya itu ada dua sebenarnya, dari front end untuk analisis dan back end-nya buat sintesis. Mana yang analisis itu ada
tiga ini misalnya. Yang pertama scanner itu untuk analisis leksikalnya, terus parser itu untuk sintaksis, kemudian ada semantik untuk checking dan validasi maknanya. Nah, terus di selanjutnya itu untuk sintesisnya, di mana ini akan membangun kode target dari struktur yang dipahami. Ini ada tiga juga. Yang pertama intermediate code stasi netral. Ini tadi beda ya, address code. Terus ada optimasinya itu untuk peningkatan efisiensi kode antara tuh ini intermediate code. Terus code gen ya menerjemahkan ke assembly specific. Nah, yang terakhir itu tadi linking and assembly. Sebenarnya boleh sih assembly sama linking. Oke. Nah, setelah assembler itu menghasilkan objek code, linker nanti ngambil peran krusial. Nanti dia tuh berani ngapain sih? Dia tuh mengumpulkan kode-kode program dengan pustaka dasar, misalkan ya printf, DC. Kemudian itu akan dibungkus menjadi satu file eksekusi juga. Tanpa linking, kode hanyalah potongan pas yang terpisah. Jadi ini yang lanjut ke parser. Oke, selanjutnya kita bakal bahas tentang parser. Oke, next. Nah, sebenarnya parser sendiri itu salah satu komponen dalam kompilator yang bertujuan untuk memeriksa urutan token dari scanner agar sesuai dengan grammar bahasa pemrograman. Nah, nanti kita tuh di sini bakalan mendeteksi kesalahan sintaksis seperti kurung tidak lengkap ataupun operator yang salah tempat. Nantinya kita bakal coba untuk membentuk menjadi parser tree ataupun abstract syntax tree. Next, Aki. Nah, di sini ada 3 tahap. Yang pertama, analisisnya itu ada analisis leksikal, sintaks, dan juga semantik. Next. Nah, yang pertama ini analisis leksikal, di mana kita bakal membaca karakter dari source code dan juga mengelompokkannya menjadi unit yang disebut token. Besarannya itu ada identifier, konstanta, operator, dan juga delimiter. Atau juga bisa dibentuk atau direpresentasikan sebagai angka yang unik. Misalnya di sini 1 sebagai variabel, 2 sebagai konstanta, 3 sebagai label, dan seterusnya. Next. Nah, sebenarnya di analisis leksikal ini tugasnya itu nantinya kita bakal mengubah karakter input menjadi token-token spesifik seperti besaran tadi, terus juga kita bakal menentukan jenis token, kita bakal mendeteksi kesalahan jika ada karakter yang nggak valid, dan juga kita bakal bikin tabel simbol. Next. Nah, di sini misalkan ada statement luas sama dengan panjang dikali lebar ditambah 20. Di sini kita bisa tahu bahwa luas itu sebagai besaran identifier, untuk operator itu ada sama dengan, terus perkalian dan juga pertambahan. Terus di sini ada identifier juga, yaitu panjang dan lebar, dan juga ada konstanta ataupun integer, yaitu 20. Terus di sini itu selanjutnya ada representasi yang sebelumnya dibilang, yaitu dalam bentuk angka yang unik, di mana di sini statementnya itu dalam bentuk expression. Di sini misalkan if itu sebagai 20, A itu sebagai 1, lebih besar dari itu sama sebagai 15, dan juga seterusnya. Next lagi. Nah, selanjutnya itu ada analisis sintaks. Di sini kita bakal menerima token dari scanner dan juga memeriksa kebenaran berdasarkan tata bahasa programnya. Di sini pertama kita bakal memastikan bahwasannya urutan token itu udah sesuai dengan konteks free grammar. Dan juga nantinya kita bakal menghasilkan pohon sintaks. Nah, untuk komponen pohon sintaks sendiri itu yang pertama ada faktor, di mana faktor ini elemen paling dasar yang mewakili konstanta maupun variabel. Contohnya seperti A, B, C, D, dan 5. Terus ada term, di mana term ini letaknya satu tingkat di atas faktor, di mana fungsinya itu untuk mengekspresikan perkalian dan juga pembagian. Nah, untuk expression sendiri itu ada di satu tingkat di atas term, di mana di sini fungsinya untuk mengekspresikan penjumlahan dan juga pengurangan. Next, lagi. Nah, di sini misalnya ada statement dalam kurung A ditambah B dikalikan dalam kurung C ditambah D. Di sini ada aturan produksinya. Nah, untuk bikin pohon untuk parsing sendiri itu, kita bakal identify di mana
operasi-operasi yang dijalankan priority itu nantinya bakal dikesampingkan terlebih dahulu. Makanya di sini pertama itu kita nurunin expression jadi term untuk operasi perkaliannya. Setelahnya di bagian kanan dan kiri itu nanti kita bakal turunin lagi sampai hasilnya itu pertambahan A ditambah B, dan juga di sisi kanannya itu ada C ditambah D. Next, Aki. Oke, selanjutnya itu ada metode parsing. Yang pertama ada top down, di mana parsingnya itu dilakukan dari root sampai ke leaf, yaitu dari simbol awal ke simbol terminal. Untuk top down sendiri itu kita ada metode brute force parsing dan juga recursive descent parser. Nah, untuk selanjutnya itu ada bottom up, di mana kebalikan dari top down, bottom up ini sendiri itu parsing yang dilakukan mulai dari leaf atau simbol terminal menuju ke root atau simbol awal. Next. Oke, ini yang pertama kita bakal bahas brute force parsing, di mana sesuai namanya kita di sini bakal nyoba semua kemungkinan untuk setiap simbol non terminal. Jadi misalkan di sini kita mau bikin string AAC CD. Nah, dengan aturan produksi di sini kita bakal coba yang pertama itu mulai dari S. Nah, setelahnya kita bakal milih aturan produksi yang paling awal, yaitu yang mulai dari kiri. Setelahnya kita coba turunin nih yang A. Kita turunin A ke B. Nah, di sini hasilnya ABD, yang mana nggak sesuai sama yang diminta. Sehingga kita lakukan backtracking. Next. Nah, setelahnya kita coba turunin jadi C, juga gagal. Sehingga kita lakukan backtracking lagi, dan kita turunin A itu jadi AB. Di sini B kita bisa turunin jadi CCD, yang mana udah sesuai dengan string yang diminta. Next. Nah, selanjutnya ini recursive descent parser, di mana parser ini tuh sederhananya ketika kita punya aturan produksi, variabelnya itu ada di sebelah either kiri atau kanannya terminal. Kalau ada di kiri, kita bisa bilang aturan produksi rekursif kiri, dan kalau di kanan, kita bisa bilang aturan produksi rekursif kanan. Di sini misalkan kita punya aturan produksi dan juga hasil parsingnya. Di sini kita bisa bilang aturan produksinya itu rekursif kiri, karena untuk variabelnya itu ada di sebelah kiri dari terminal. Nah, sebenarnya kalau di sini, ketika kita punya aturan produksi rekursif kiri, bisa dilihat bahwasannya hasil pertumbuhan pohonnya itu cenderung ke kiri. Dan gitu juga sebaliknya. Next, Aki. Nah, selanjutnya itu ada bottom up, di mana bottom up ini sendiri kita bakal lakuin parsing mulai dari string yang diminta. Di sini ada ID dikali ID. Kita mulai dari ID dikali ID, terus kita naikkan sebagai faktor, dan juga terus dinaikkan lagi sebagai term, dan seterusnya sampai kita berhasil mencapai root, yaitu di expression. Next. Nah, selanjutnya itu ada analisis semantik, di mana nanti compiler itu akan memeriksa struktur kode untuk memastikan bahwasannya instruksi itu sudah benar secara logika dan konteks. Untuk pengecekannya, itu yang pertama ada pengecekan tipe data. Misalkan di sini kita punya integer ditambah string, itu bakal kita anggap sebagai kesalahan. Terus kita juga bakal melakukan pengecekan deklarasi, di mana kita bakal make sure kalau misalnya setiap variabel dan fungsi itu akan dideklarasikan sebelumnya, dan memastikan bahwasanya tidak ada duplikasi. Terus kita bakal cek juga dari scope checking dan juga kesesuaian argumennya. Next. Nah, ini misalkan contoh secara sederhana, misalkan ada program untuk melakukan operasi pertambahan. Ketika kita coba bahwasannya untuk melakukan operasi pertambahan 5 dan juga string hello, itu seharusnya nggak bisa, atau kita bakal identify itu sebagai kesalahan. Terus selanjutnya juga bahwasannya untuk return type dari ketika kita melakukan calculate itu seharusnya integer, bukan string. Next. Nah, sebelumnya yang udah di mention bahwasannya kita bakal bikin simbol tabel. Simbol tabel sendiri itu fungsinya untuk menyimpan informasi penting tentang variabel, fungsi, dan juga konstanta, dan juga struktur data. Next. Sini misal kita punya satu program, yaitu
kita mau coba untuk menghitung luas dari lingkaran, dari program ini kita bisa coba untuk bikin simbol tabelnya. Next, Ki. Nah, dari tabel simbol sendiri itu kita bisa bikin berdasarkan kolomnya itu ada nama, type, scope, memory address, value, dan juga dictional info. Di sini misalkan kita jadi bisa tahu bahwasanya ini di sini distance sebagai variabel, p sebagai konstan, calculate area sebagai function, dan radius sebagai parameter. Next. Oke, kita selanjutnya bakal bahas assembly code. Nah, di sini yang pertama kita bakal bahas intermediate code generator, di mana kompilator itu bakal menerjemahkan kode yang telah melalui analisis sintaksis. Formatnya itu bakal berbentuk tree address code, di mana konsep dasarnya itu dari tree address code itu sendiri kita harus make sure bahwasannya setiap instruksi itu hanya boleh ada satu operator. Di sini misalkan kita punya instruksi X ditambah Y dikalikan Z, maka itu harus dipecah. Next. Nah, di sini misalkan selanjutnya kita bisa bikin temporary variable buat mecah instruksi tadi. Misalkan ada T1 dan juga T2. Jadi di sini T1 itu isinya adalah operasi yang bakal kita lakuin terlebih dahulu, which is perkalian, dan juga T2 itu isinya adalah X ditambah hasil dari T1. Next. Nah, ini juga contoh penggunaan PIC, tapi dalam bentuk expression, di mana sebenarnya dari sini kita bisa lihat bahwasannya setiap instruksi itu kita cuma punya satu operasi, dan juga bisa, misalkan dari 100, kita di sini, kita bisa lihat if A kurang dari B, go to 103, di sini kita bisa lihat bahwasannya setiap instruksi itu cuma punya satu operasi. Next. Nah, selanjutnya itu ada code generator, di mana nanti kita di sini bakal ngasilin assembly code dari TIC tadi. Next. Nah, ini untuk perintah dasarnya ada, yang pertama ada move, terus ada add, ada subtract. Next. Terus ada multiply, ada division, increment, decrement. Next. Terus ada juga untuk compare, terus ada juga untuk melakukan lompatan yaitu jump, terus ada juga untuk jump if less or equal, dan juga ada call untuk memanggil fungsi, dan juga ada return. Next. Nah, di sini misalkan kita punya, sederhananya kita punya T1 sama dengan A dikurangi B. Di sini langkah pertama itu kita bisa punya register 0 nih di sini. Terus kita bisa nyimpen nilai A itu di register 0. Nah, setelahnya dari situ kita bisa mengurangi register 0 ini dengan nilai B dengan perintah subtract. Nanti hasil akhirnya itu adalah R0 yang berisi hasil nilai dari T1. Next. Ya. Oke, selanjutnya untuk bahas soal yang pertama, ini ada dua soal sebenarnya di sini. Yang pertama ini ada bahas soal 1 yang statement seperti gambar gitu kan, dan yang akan kita bahas itu ada berapa poin? 6 poin ini. Yang ini merupakan bundle atau semua bahasan materi yang udah dibahas sama Mas Tagi dan Mbak Regina tadi. Yaitu kayak TFG-nya, CFG-nya gitu kan, sama analisis leksikalnya, dimana itu jadi scannernya gitu kan, dari karakter ke token, terus ada analisis sintaks atau tata bahasanya dari atau parser ya tadi kalau dibahasnya. Jadi nanti AST ya atau one syntaxis. Juga ada analisis semantik, intermediate code generator atau assembly tadi juga udah dibahas gitu kan. Ya intinya di sini kita ngerjainnya gimana gitu loh, cara cepatnya aja gitu. Itu sih. Mungkin boleh di next lagi. Nah, untuk yang pertama kita cari CFG-nya dulu teman-teman. Dari CFG ini, ya ini analisis gampang lah gitu kan. Ditentuin dari tadi, statement tadi yang udah kita dapat, itu ditarik itu dari variabelnya kayak gimana, terminalnya gimana, start simbolnya apa, terus juga ada protection rules yang dibuat sehingga bisa memungkinkan suatu statement tadi yang ada di soal itu terbentuk gitu. Itu CFG-nya. Terus next-nya Mas lagi. Nah, ini untuk analisis leksikal. Analisis leksikal ini sebenarnya klasifikasi token atau tadi bahasanya kalau analisis leksikal kan scanner ya dari karakter ke token itu kebaca tuh nanti ada identifier
ada operatornya. Identifier itu ya simply cuma ya X, A, B, C, D, E inilah bisa dibaca. Ini saya yakin semua orang paham. Anak informatika undip apalagi gitu kan. Nah, operator, konstanta, delimiter, ini delimiter bukan maksudnya koma ya, terus ada tanda kurung bukan, tapi titik, kurung buka sama kurung tutup itu delimiter. Ya tuh sudah di poin tuh sama Mas tadi. Next lagi. Nah ini untuk analisis sintaks. Jadi dari tadi kan kita udah dapat CFG sama apa tadi? Lupa. Tokennya dari analisis leksikal. Nah, ini bisa didapat apa sih tadi namanya? Pohon sintaks. Nah, sehingga bisa dilihat lah di sini paste-nya itu kayak gini gitu. Ini tadi materinya udah dijelasin juga ya sama Mbak Regina. Sehingga kayak expressionnya bisa jadi E sama dengan expression itu kan juga gara-gara ada protection rules yang tadi kita dapat di CFD itu diturunkan di sini. Itu simply kayak gitu. Dan ini untuk statement yang di soal ini yaitu X sama dengan bla 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 ini itu kebetulan parse-nya atau pohon sintaksisnya itu seperti di gambar ini. Begitu. Itu kan pointnya expression-nya atau assignment-nya, full statement-nya, left untuk IDX gitu kan. Terus right-nya itu expression yang A plus B plus C, A plus B, tanda kurung kali C, bla bla bla. Tuh. Ya cukup jelas sih menurut saya ya. Next lagi. Type checking, ini untuk analisis semantik. Yang pertama ada type checking. Jadi dicek nih variabel-variabelnya apakah sudah dideklarasikan atau belum. Terus juga tipenya kayak gimana, karena ini kan type checking. Juga konstanta itu tipenya apa, itu juga dicek di analisis semantik ini. Ini kan juga udah di-mention juga di materi analisis semantik itu buat yang ngecek tipenya sama validasi makna lah. Nextnya, lagi. Terus selain itu juga ada validasi operasi. Jadi operasinya ini udah bener belum nih? Gitu. Udah sesuai kah? Gitu. Yang diprioritasin yang apa? Terus kalau ada bagi atau kali kayak gimana? Gitu kan pengaturannya. Terus assignment-nya juga kayak gimana? Itu dicek di situ. Terus juga kebetulan untuk ini ada pengecekan khusus di mana pembagi tidak boleh nol. Kenapa? Karena ada D per E tadi di statement. Dimana kalau E itu kan tidak boleh dibagi nol ya. Bagian nol kan apa ya bahasanya, saya kurang tahu ya jujur aja, tapi hasilnya tidak terdefinisi itu. Terus juga ada type quotient jika semua variabel integer hasil real karena ada proses pembagian gitu. itu untuk analisis semantik gitu. Next ya Mas lagi. Terus ada apalagi simbol table, ini sebenarnya simply di detailkan aja dari tiap identifier yang ada itu apakah statusnya itu define atau enggak gitu. Di suatu scope atau alamatnya tuh tipenya tuh ada enggak tuh kan cek aja gitu semantiknya. Nah, next Mas tadi untuk intermediate generator atau assembly-nya, yang pertama kan kita cari TIC-nya dulu gitu dari start tadi. Kalau di sini didapat sampai 6 di address code gitu. Penjelasannya bisa dibaca aja lah ya. Ini jelas lah. Sehingga intinya didapetin hasil akhir atau statement tadi dalam bentuk tree address code. TIC-nya dapat, terus teksnya Mas tadi itu terus dari TIC itu teks dapat assembly code demikian. Ya rapi itu. Jadi dari sini didapat benar-benar inilah yang tadi juga udah dijelasin sama Mbak Regina gitu. Penjelasan alur registernya kayak gimana. Tuh. Ini finalnya seperti ini gitu. Jadi bentuknya aja yang berubah. Jadi ya mirip-mirip terjemahan sih. Tapi kalau kata Mas Taki kan tadi bukan cuma terjemahan doang. Tuh. Next lah. Ringkasannya itu seperti demikian. Ini juga ini sebenarnya flow singkatnya aja. Dan ini juga diambil kesimpulan. Intinya sebenarnya diambil kesimpulan bahwa statement tadi yang kita dapat tadi itu dikompilasi menjadi 6 instruksi PIC yang kita udah dapat tadi di step negatif 2 ya berarti. Dan 9 instruksi assembly gitu di step negatif 1 baru 1. Code generation. Nah,
ini dua ini kan dihasilkan dari analisis-analisis yang sudah dilakukan sebelumnya juga. Sehingga baru dapat DSI, dari DSI nanti dapat assembly code. Itu intinya kayak gitu sebenarnya. Nextnya Mas lagi. Nah, untuk bahas soal 2 sebenarnya sama aja. Jadi mungkin sekilas saja ya. Kita next aja. Ini untuk statementnya juga sama, CFG, analisis juga terus generator code-nya gitu. Gimana hasilnya. Next. Ini CFG-nya ditentuin, ambil dari statement. Jadi sekilas saja ini kayak rangkuman aja ya. Ini CFG-nya dapat dari statement tadi, ditarik kayak gimana nih CFG yang mungkin gitu kan. Production rules-nya especially yang ditentuin. Terus next-nya next dari CFG dapat analisis leksikal, klasifikasi token, identifier apa, operator apa, konstanta yang kayak gimana, dari muter apa, dari statement itu ditarik nih, klasifikasiin, dapat, terus habis analisis leksikal, lanjut lagi, itu ada analisis sintaksis, hasilin pohon sintaksis, jadi dari production rules tadi, itu ditarik jadi analisis tadi pohon sintaksis ini, gitu. Nanti dihasilin ini udah dapat si pohon sintaksisnya, nextnya apa tadi, analisis semantik. Jadi type checking udah bener-bener aman belum nih gitu kan dari tata bahasanya. Terus lagi dicek nih sama kayak tadi, validasi operasinya dicek juga aman. Kalau aman, nextnya baru ini simbol typo juga dicek ya. Nextnya tuh masuk semantik, terus sekarang baru nih di generator. Ini ada DSI yang pertama seperti yang udah kita bahas tadi. DSI di sini juga 6 instruksi kebetulan. Terus nextnya lagi terus juga didapat kode generatornya. Ya, demikian gitu. Sama dari statement DSI, ya kan? DSI ditarik di assembly code-nya ini. Nah, didapat seperti ini. Terus nextnya lagi. Ayo. Nah, ini untuk flow-nya itu sama aja lah intinya. Tapi intinya ini 6 instruksi DSI dan 9 instruksi assembly gitu. Itu nextnya lagi. Ini ada perbedaan juga, perbandingan dikit-dikit lah, walaupun nggak perbandingan banget sih. Tapi intinya ini dua ini memang soalnya saya cari tadi kebetulan agak-agak mirip, jadi gampang untuk copy dari sintaksisnya ya, sehingga gampang dibuat aja. Tapi kan intinya tujuan kami di sini biar lebih gampang dipahami, gitu ya. Begitu, itu tujuan. Jadi kedua soal memiliki kompleksitas kompilasi yang sama namun berbeda dalam operasi aritmatika yang digunakan. Dan ini cukup bisa lah untuk jadi katalis untuk lebih mudah memahami materi yang kami bawakan ini. Gitu. Nextnya Mas lagi. Nah, itu saja mungkin ya dari kami, tim orang sukses, bahagia, pasti financial freedom, amin. Yang dari kami, dari TPOG, saya Sulhan bersama Mas Taki juga Mbak Regina, izin pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum.